رمضان يا فيك الضياء رمضان يا خير الشهر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Unfa Channel yang berbahagia, kita masuk pada episode yang ketiga Ramadan Series Sehat Unfa, secercah nasihat singkat Ustadz Muhammad Farrozi Ansar. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola nikmat menjadi taat. Judul kita hari ini, bagaimana mengelola nikmat menjadi taat. Nah, ini yang akan menjadi tema kita pada Ramadan series yang ketiga. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa kelola supaya dia menjadi taat dan manfaat. Iya. Jadi tidak hanya taat tetapi juga manfaat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tentu mengetahui bahwa kehidupan kita sangatlah singkat, sangatlah berbatas. Sedangkan kita yang singkat hidupnya, berbatas kemampuan kita. Kita juga menginginkan surga Allah. Kita juga menginginkan balasan terbaik dari Allah. Kita menginginkan kehidupan terbaik di dunia, tapi juga kita menginginkan tempat terbaik di akhirat. Dan subhanallah, itulah manusia, selalu menginginkan kebaikan-kebaikan baik di dunianya maupun di akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ajarkan dalam surah Al-Baqarah doa yang sangat baik sekali. Begitu juga doa ini adalah menjadi doa yang terbanyak diulang oleh Rasulullah SAW. Karena min aksari du'ain Nabi SAW. Di antara doa yang paling sering diulang oleh Rasulullah SAW adalah doa ini. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua kebaikan di dunia, dan karuniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jadikanlah kami semua orang-orang yang terlindungi dari siksa api neraka. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tentunya ketika kemudian kita menyadari bahwa kita butuh kebaikan di dunia, butuh kebaikan di akhirat, dan minta untuk dilindungi dari api neraka di akhirat, maka kita perlu strategi. Di antara strateginya adalah bagaimana semua nikmat Allah, semua titipan Allah kita gunakan dalam taat dan kita berikan dalam manfaat. Pergunakan semuanya dalam taat, lalu berikan dan salurkan kepada siapapun dalam manfaat. Dan Anda akan mendapatkan kebaikan dunia tadi, kebaikan akhirat, dan yang terpenting Anda terhindar dari api neraka. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, namun tidak semudah itu kita bisa mengatakan bahwa insya Allah Ustadz kami akan begini, kami akan begini, kami akan melakukan ini untuk menjadikan diri kami hamba yang taat dan manfaat. Tidak semudah itu. Karena tentu syaitan akan selalu menggoda kita. Syaitan, iblis, dan seluruh pasukan-pasukannya akan selalu mencari cara agar kemudian kita tergoda dan terfitnah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di antara hal yang mungkin kita bisa lakukan agar kita bisa mengelola segala nikmat menjadi taat dan mempergunakannya dalam manfaat adalah bagaimana kemudian kita menjadi hamba yang pertama fokus kepada apa? Kepada apa yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan, saudara sekalian? Yang Allah janjikan adalah surganya. Maka hal pertama yang paling penting untuk kemudian kita kelola di dalam diri kita, agar nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita bisa kita pergunakan dalam ketaatan, dan kita bisa memberikannya, menyalurkannya dalam kebermanfaatan, adalah fokus kepada janji Allah tentang akhiratnya. Fokus kepada akhirat Allah. Allah mengatakan dalam surah Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kemudian kata Allah, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat itu selalu lebih baik, selalu lebih penting, selalu lebih prioritas. Laka minal ula, daripada yang ula. Al ula itu di sini yang dimaksud adalah dunia, dan akhirat itu selalu lebih baik, selalu lebih indah daripada dunia
yang hanya kita tinggali sementara ini saja, yang hanya berbatas ini saja. Yang lebih penting, yang lebih dahsyat adalah akhirat Allah. Maka saya katakan, hal pertama untuk bisa mengelola nikmat di dalam diri, agar Anda menjadi hamba yang sedikit-sedikit taat, sedikit-sedikit manfaat. Itu kehidupan kalau sudah hidup dengan taat dan manfaat, selesai saudara sekalian, kelar urusan kita. Allah yang menyelesaikannya. Hidup kita akan penuh dengan kebaikan-kebaikan kalau kita selalu gunakan dalam taat dan selalu gunakan dalam manfaat. Nah, saudara sekalian melakukan Allah, setelah kita fokus pada akhirat. Nah, ini juga nih ayatnya juga tentang janji Allah Azza wa Jalla, fokus pada janji Allah yang dijanjikan kenikmatan di surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minin." Allah membeli dari orang-orang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi dari orang beriman diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bagi mereka ada surga yang dijanjikan. Kata Allah lagi dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikatnya untuk membantu mereka, menolong mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, tidak perlu kalian merasa takut, tidak perlu kalian merasa sedih. Iya. Kemudian Allah mengatakan di penutup ayatnya, wa abshiru bil jannah, sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa Allah menjanjikan surga. Sampaikan kepada mereka kabar gembira bahwa Allah telah menyiapkan baginya surga. Karena Allah mengatakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sampaikan kepada mereka kabar gembira tentang janji Allah bernama surga. Allati kuntum tu'adun, yang mana kalian dijanjikan Allah tentang surga itu. Allahu Akbar. Maka saudara sekalian melakukan Allah, ketika kemudian kita fokus pada janji Allah, semua kenikmatan itu akan mudah kita konversi, kita rubah, kita revolusi, kita jadikan dia sebagai sebuah amalan saleh dalam bentuk ketaatan. Itulah tadi saya katakan, mengkonversi, merubah nikmat menjadi taat. Lalu akan mudah kita juga menjadikan dia manfaat. Taat itu untuk diri kita, tapi manfaat untuk orang lain. Maka hidup ini tentang bagaimana kita taat kepada Allah dan manfaat kepada hamba Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah kita fokus pada janji Allah dan hal yang dijanjikan oleh Allah itu tentang surganya, akhiratnya, kita takut pada nerakanya, maka kita mengatakan wa qina adzabannar. Kita berlindung pada Allah dari siksaan yang begitu pedih di api neraka. Lalu kemudian hal yang kedua yang bisa membuat kita semakin fokus, semakin merasa diri kita bisa bermanfaat, ketika kemudian kita menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat. Ketika kemudian kita mau menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Di antara hal yang paling penting juga saudara sekalian adalah kita menjadikan diri kita dan orang-orang sekitar kita adalah peluang-peluang kebaikan. Kita menjadikan setiap orang yang Allah kenalkan kepada kita, yang Allah pertunjukkan kepada kita, Allah berikan kepentingan kesempatan kepada kita untuk mengenal mereka-mereka, maka kemudian kita gunakan hal tersebut untuk sebuah manfaat dan kebaikan. Inilah yang kemudian menjadi hal utama dan sangat penting sekali dalam kehidupan. Ketika kemudian kita merasa bahwa ada orang-orang lain yang Allah titipkan haknya kepada kita, dan kita punya kewajiban kepada mereka. Hal kedua yang bisa menjadikan kamu menggerakkan diri, mudah untuk mengkonversi nikmat menjadi taat dan taat menjadi manfaat, adalah kamu selalu memperhatikan hak-hak orang-orang di sekitar kita. Kenapa saudara sekalian? Karena kemudian ketika kita memperhatikan hak-hak mereka, kita akan diperhatikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah saling tolong menolong, 'alal ismi wal 'udwan,
pada perbuatan dosa dan permusuhan. Maka ketika ada orang yang kemudian ingin mendapatkan pertolongan Allah, bantuan dari Allah, sebenarnya kunci sederhananya adalah coba gunakan kewajibanmu, gunakan nikmatmu untuk memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Ketika fokusmu adalah membantu orang lain, maka fokus Allah adalah membantu dirimu. Ketika engkau memprioritaskan hak-hak orang lain, maka yakinlah Allah akan lebih memprioritaskan hak-hakmu. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, maha memberi nikmat, terlambat untuk memperhatikanmu ketika engkau memperhatikan hak-hak orang lain. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah akan terus bersama hamba-hambanya selama hambanya masih selalu menolong saudara-saudaranya. Yang ketiga dan terakhir, saudara sekalian, pada kesempatan hari ini, cara termudah untuk mengkonversi nikmat menjadi taat tadi dan manfaat. Setelah yang pertama, kita menjadi hamba Allah yang selalu fokus pada akhirat kita, fokus pada janji Allah yaitu surga. Lalu kemudian kita menjadi hamba Allah yang selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kita masuk pada hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah urgennya, saudara sekalian. Apa itu? Ketika kemudian kita menjadi hamba Allah Azza wa Jal yang selalu merendah diri di hadapan Allah dan merendah hati di hadapan manusia. Nah, ini agak unik. Ustadz, apa perbedaan antara merendah diri di hadapan manusia, di hadapan Allah, dan merendah di hadapan manusia? Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita memang butuh tazallul. Kita memang dalam ibadah kita butuh penghinaan, bahwa memang kita hina ya Allah. Kita nggak punya apa-apa ya Allah. Kita adalah makhluk yang lemah ya Allah. Kita nggak punya sesuatu apapun kecuali kami adalah kami adalah hamba-hambamu yang sangat lemah ya Allah. Nah, hal ini yang perlu kita tegaskan dalam diri kita, bahwa memang kita itu hina. Makanya kita diajarkan ruku. Ketika kita kemudian ruku, ketika mungkin kita sujud, subhanallah, itu tanda dari Allah Azza wa Jal bahwa kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena bahkan kerendahan itu harus serendah-rendahnya. Kepala yang begitu mulia ini kita letakkan ke tanah, kita bersujud di hadapan Allah Azza wa Jal. Makanya banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk berruku, untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kemudian Allah mengatakan, wasjuda wa qatarib, wasjuda, dan sujudlah, wa qatarib, dan mendekatlah. Allah Subhanahu wa taala ingin kita banyak bersujud. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hijr, wa kum minas sajidin, dan jadilah hamba Allah yang selalu bersujud kepadanya. Allahu Akbar. Waqtarib, wasjuda wa qatarib, dalam ayat yang lain, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Namun di hadapan manusia, saudara sekalian, jangan rendahkan dirimu, tetapi rendahkan hatimu. Hati yang perlu kita rendahkan di hadapan manusia. Kita tidak sombong, kita kemudian tidak mudah angkuh, tidak mudah berbangga diri. Kenapa? Karena kita perlu merendah. Soalnya apa? Soalnya apa yang kita terima, apa yang kita miliki, itu hanyalah titipan Allah. Itu yang menjadi fokus kita. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Allah bisa mengambilnya, Allah bisa mencabutnya kapan saja dan di mana saja Allah menginginkan itu. Maka tidak perlu ada yang disombongkan, saudara sekalian. Jadilah hamba-hamba Allah yang merendah hati. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala tidak mencontohi orang-orang yang berbangga diri lagi angkuh. Kata Allah dalam surah Al-Isra, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi berbangga diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah kerendahan hati di hadapan manusia, dan dikaruniakan rasa penghinaan diri kita, penghambaan diri kita secara totalitas kepada Allah. Dengan tiga tadi, Anda akan mudah mengkonversi sebuah nikmat yang Allah titipkan menjadi sebuah ketaatan, dan Anda akan menjadi hamba yang taat. Lalu dengan itu Anda akan mudah untuk berbagi kepada sesama. Lalu Anda akan menjadi hamba Allah yang mampu, yang bisa untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi hamba-hamba yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika engkau menolong hamba Allah, menolong Allah di sini tidak kata para ahli tafsir, menolong hamba Allah, maka Allah akan menolongmu
dan menguatkan peganganmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah lewat ketaatan kita, dan dekat dengan Allah lewat kebermanfaatan kita kepada sesama manusia. Ubah segera nikmat Allah menjadi taat, dan jadilah hamba-hamba yang selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.